korban, Bang. Nah, kalau orang nggak paham, dipikirnya kita ini musuh. Padahal, kalian. Oke. Ini Pak. Gedung yang kita bicarakan, gedung yang di Simpang Brigjen Katamso. Iya. Oke. Ya. Yang ada banner Indo Cafe. Gedung ini saya pastikan bukan punya Indo Cafe. Loh. Kok bisa gitu ya, Bang? Itu aja kata kuncinya, Pak. Positif itu, Bang. Positif. Jadi, Gedung itu bukan punya Indo Cafe. Dan kalau memang statement Salimin, makanya saya tanya Salimin yang mana orangnya? Iya. hanya Akunya staf dia, Bang. Salimin ya. Ini dia orangnya. Saya punya WA 2 kali diblokirnya. Jadi ini apa dasarnya bisa abang bilang kan bukan punya Indo Cafe? Memang karena kita nggak punya apa-apa, memang bukan punya Indo Cafe. Mungkin mau saya statementkan itu punya kita, Pak. Nah. Oke, saya jawab ini yang pertama ya, Pak. Indo Cafe pengakuan Salimin ya. Yang pertama tadi kan Indo Cafe punya pengakuan dari Salimin. Ya. Oke, coba kejar Salimin ya. Setahu saya ini orang udah nggak kerja lagi. Memang terinformasi itu ada gini-gini. Nah, jadi gini, saya cerita ya Pak. Salimin itu orang lama. Siap-siap. Oke, jadi memang mungkin ya 10 tahun belakangan atau 10 tahun sebelum 10 tahun lah kurang lebih Siap-siap. ada masalah. Iya. Nah, jadi dipekerjakan hanya untuk masuk menghargai jasa dia dulu, Bang. Abang ngomong sama dia aja, Bang nggak ngerti, Bang. Betul nggak Ketua? Betul. Ketua ngomong bahasa Indonesia sama dia nyambung nggak? Enggak. Ah, ya udah. Nah, jadi memang statement Indo Cafe tidak bukan bangunan, itu bangunan bukan punya Indo Cafe, itu pasti Positif ya. positif. Oke, itu yang pertama pengakuan Salimin. Kejar aja Salimin ya Pak. Yang kedua, Lurah dan Kepling, surat yang mana? Ada Yang dikirim? masuk. Ada masuk nggak? Ada tanda terima nggak Pak dari mereka? Tunjukkan kita terima surat. Nggak ada. Ekspedisinya nggak ada. Iya, kita nggak terima. Kalau nggak masalah ini udah selesai Pak. Ini masalah di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Maksudnya? Ini masalah Indo Cafe gedung itu yang disiribut-ributkan dari kemarin itu. Iya. Itu memang saya pun nggak tahu ini masalahnya. Mau gimana saya maju kalau saya nggak punya bahan? Iya. Oke Pak. Oke, ini coba kejar aja ke mereka. Masalah banner. Banner memang punya Indo Cafe. Kita bayar ke perusahaan iklan Pak. Nah, iklan lah yang nebarkan banner itu mau ditaruh di mana? Jangan cari lokasi yang ya. Oh dia yang lalu? Iya. Bukan permintaan pihak Indo Cafe? Enggak, Pak. Itu kan kita bayar ke perusahaan reklame. Kita kan bayar. Nah, kita kan bayar. Saya berani pastikan itu bukan punya Indo Cafe. Kalau bisa, Salimin. Coba kejar Salimin ya Pak. Kemana arah Saliminnya ini? Nah, Bapak aja ngomong sama Salimin malas rasa. udah Pak ya. Ya itu dia. Kalau kita sekarang gini Pak, kalau Tapi kami tahu kan Salimin dia mana? pernah tahu saya terakhir jumpa dia ada kurang lebih 1 tahun 1 tahun setengah yang lalu. Memang dia masih sering datang kantor, absen. Dia menghargailah, dia itu orang lama yang pernah dipekerjakan. Kenapa dia yang waktu itu siapa sebetulnya selain Salimin yang nemani buka baliho? Oh itu saya nggak tahu sampai ke sana Pak. Masalah pembukaan baliho itu sampai ke sana kita nggak tahu. Karena memang statement kadang-kadang terlalu banyak orang memberikan statement tapi nggak bertanggung jawab. Mungkin dia merasa dia punya, ya dia, makanya saya bilang sama Bapak bisa kejar dia. Bilang aja, saya jumpa Kardi. Ya. Karena kalau bukan Karnilias kan? bukan lah Pak, itu Karnilias. Jadi gini, kalau masalah baliho kita bayar ke perizinan. Kita mau taruh di inti kota, itu urusan reklame, tidak urusan kita. Jadi sampai 1, 2, 3 kali Bapak datang, saya terima laporan Bapak. Saya harus pelajarin, ini siapa punya. Kalau bukan kita punya, saya mau maju gimana Pak? Kalau kita punya, mungkin kita nggak duduk gini ya Pak ya? Jadi begini, supaya hubungan kami putus dengan Indo Cafe, tidak ada lagi sangkut paut bukan penggugat.
bagaimana PNDOKP buat pernyataan kepada FPU. Maksudnya mengatakan bahwa itu kan gedung kami. Oke, sekarang gini Pak, Jadi kan jelas. untuk apa kami buat statement bahwasannya ini bukan gedung kami, toh bukan memang gedung Indocafe. Nah, sekarang ini kan selama ini kan dibuka ya oleh kami lah. Terusan lurah pun Pak Yani, kemana Pak Yani nggak bisa datang 3 kali. Saya punya feeling memang mana ekspedisi mereka. Kalau kami punya ekspedisi semua lengkap. Tadi kalau surat Bapak masuk, itu harus jatuh ke tangan saya. Masuk, Harus jatuh ke tangan saya kalau masuk. masuk ditolak Pak. Sama siapa? Oh, itu yang kedua kita kemari menyatakan Bahasanya begini, bahasanya. Bang. Kita datang menyampaikan surat, yang menerima itu menyatakan ini bukan kantor kita. Iya, Betul. jadi gini. Ah. Jadi saya ralat, Enggak. ya, coba Bang. Nah, kita tidak tahu, teman-teman juga nggak ingat nih siapa yang ngomong begitu. Jadi gini Bang ya, kita di sini bukan Indocafe aja, banyak produk. Nah, kita distribusi, kita distributor pakan, kita distributor kopi, kita distributor, semua distributor. Jadi kalau untuk ngambil statement, pasti mereka juga nggak berani. Arahnya kemana kan gitu. Dan untuk security yang ada di sini, ini semua sourcing. Kalau mungkin ada ke ketua yang pernah nyampaikan ini begini ketua, nanti saya begini ketua, ya saya juga nggak habis pikir. Ya, cuma ini izin Bang. Nah, Jadi kan itu meteran listrik. Meteran listrik itu posisinya dulu ada di dalam dan terkunci. Kunci kita megang. Datanglah surat permohon dari PT Sari Indo Infofood Corporation. Sari Infofood Corporation itu mengajukan permohonan ke pihak PLN meminta supaya veteran listrik dipindah keluar. oke. Sari Infofood ini yang mana Pak? Kalau Nah boleh tahu. inilah masuk ya kalau misalnya begini, Amanda. Tentunya kita kan informasinya kan kita harapkan dapat dari pihak Amanda bahwasanya PT Sari Infofood itu bukan perusahaan kita.